view paling seru melihat rumah ini ya dari perspektif ini, sahabat PU. Karena kelihatan area samping dan area depan. Desainnya bisa berbicara 100% di sini. Kita juga sudah menghubungkan supaya antara sisi samping dengan sisi depan itu desainnya menyatu. Kita tarik tali air nih di atas dan di bawah jendela itu menerus sampai ke jendela samping tadi, nyambung. Ini area lantai satunya. Area lantai satunya dulu ruang tamu di sini, ruang keluarga di sini ya, cukup sempit sahabat PU. Sekarang sudah lega banget ya. Sekarang udah lega banget nih area publiknya nih. Ada ruang tamu ya, area di bawah tangga, dapur dan open space ya. Jadi nggak ada sekat-sekat lagi nih, nggak ada sekat-sekat lagi di area publik ini. Apalagi ditambah di atasnya dipasangi dengan plafon upceiling. Jadi area publik ini nanti kesannya megah banget sahabat PU ya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah satu lantai yang dijadikan rumah dua lantai. Sebentar lagi mau selesai sahabat PU, mungkin 1 bulanan lagi lah kelar proyek ini, karena hanya tinggal pekerjaan finishing saja. Bahkan kami sudah mulai menyentuh ke pekerjaan acian seluruh area eksterior dari rumah ini. Di lantai 2-nya atap pelana sahabat PU, buangan kemiringan air ada ke samping kanan saya dan kiri saya, yang mana kanan saya itu adalah depan rumah dan kiri saya adalah di belakang rumah. Posisi rumah ini ada di hook, jadi kita bisa menghadapkan pintu dan jendela ke arah sisi samping ini sahabat PU. Ini lantai 2-nya ada permainan tali air dan juga tarikan tali airnya itu ada yang lurus dan juga ada yang lengkung. Nanti juga ada kombinasi warna di sini antara warna putih dengan warna abu-abu sahabat PU. Kemudian di sampingnya terdapat balkon, dan di sampingnya lagi ini area yang dulunya nggak ada karena dulu sisa lahan 2 meter kali panjangnya rumah, dan sekarang ditumbuhkan, dibangun sebuah luas bangunan seperti ini. Di dalamnya berisi taman belakang, dapur, ruang keluarga dan ruang tamu sahabat PU. Oke, kita kelilingin ya, kita simak progres yang sedang kami kerjakan di lokasi proyek ini. Ini bagian sampingnya sahabat PU. Rumah existing kurang lebih seperti ini ya. Waktu 1 lantai, cuman ini udah dirombak total. Jadi dari rumah-rumah di sekelilingnya ya memang paling tinggi rumah ini sahabat PU, karena di belakangnya masih 1 lantai, depannya juga masih 1 lantai, samping kirinya juga masih 1 lantai. Ini di area belakang terdapat void belakang sahabat PU, yang mana fungsinya sangat krusial sekali, karena dengan adanya void belakang itu terdapatlah jendela arah ke belakang, dan juga di bagian kiri yang ada dinding penyekatnya itu sahabat PU adalah area cuci jemur di bagian belakang rumah. Sisi samping ini sudah diplester. Nanti saya juga akan bermain tarikan-tarikan tali air di sini ya, vertikal-vertikal gitu sahabat PU. Cuman belum selesai. Ini ada jendela yang hadap ke samping, tembus ke belakang, mengarah ke ruang publik atau ruang tamu. Nah, sisi perspektif salah satu view paling seru melihat rumah ini ya dari perspektif ini sahabat PU. Karena kelihatan area samping dan area depan. Desainnya bisa berbicara 100% di sini. Atapnya kelihatan, sisi samping dan sisi depan itu kelihatan.
Oke, kemudian kita ke depan. Nah, di depan ini pengembangannya itu kentara banget, sahabat PU. Jadi dulu rumahnya itu hanya 6 meter ya, kemudian yang 2 meter ini sisa lahannya. Sekarang dibangun full. Dan keramik ini, tali air ini juga masih bawaan existing. Nanti kita mau kupasin semua dan kita sesuaikan dengan desain yang baru. Dan di atasnya ini bangunan baru, murni full bikinan tim Nugroho PU. Kita juga sudah menghubungkan supaya antara sisi samping dengan sisi depan itu desainnya menyatu. Kita tarik tali air nih di atas dan di bawah jendela itu menerus sampai ke jendela samping tadi, nyambung. Nah, ini atapnya sudah terpasang lisplang GRC, atapnya genteng beton flat yang nanti akan kita cat gentengnya, sahabat PU, karena beberapa lembar masih pakai genteng existing. Finishingnya nanti kita cat ulang supaya terlihat seperti genteng baru. Bagian samping ya, rumah yang lebarnya 6 meter berubah jadi 8 meter. Kemudian di area depan, di sini nanti carport yang insya Allah mampu menampung 2 unit mobil ya, kiri dan kanan. Di sini tetap berfungsi sebagai taman nantinya. Ini pasir Cilegon, sahabat PU. Proyek juga posisinya pas, kebetulan ada di Cilegon juga, jadi kami nggak kesusahan mencari pasir di sini. Ini nanti adalah teras, ada teras kecil di sini. Kurang lebih ukurannya 1,5 kali 2 meter teras. Dan ini pintu utamanya ya, pintu utama 1 daun ya, 1 daun menggendong jendela. Ada jendela 1 daun di sebelah sini. Proses pengerjaan yang sedang berlangsung ini adalah pekerjaan plesteran, sahabat PU. Kemudian di atasnya sudah terpasang plafon gipsum. Kemudian di depannya ini terdapat lisplang beton ya. Lisplang beton ini penting banget karena dia juga berfungsi sebagai sangkutannya plafon seperti itu. Kemudian ini ya, ini terlihat banget di atas openingan kusen pintu gendong jendela ini terdapat balok kongliong atau balok latte. Kemudian masuk ke lantai 1. Ini jendela yang kita lihat dari samping tadi ya, sahabat PU ya. Dan nantinya di sini ini kita akan bangun meja dapur ya, meja dapur yang panjangnya kurang lebih 2,5 meter, sahabat PU. Makanya di sini sudah kita bikin untuk air bersih ya, nanti untuk keran sink ya. Kemudian sudah kita install untuk stop kontak. Kemudian sudah kita install juga untuk buangan air kotor dapur, sahabat PU. Kemudian di samping dapur terdapat 1 daun jendela yang menghadap langsung ke taman. Jadi sirkulasinya hidup banget di area ini. Di samping jendela samping dapur terdapat pintu lipat nantinya di area ini, gede banget, sahabat PU, yang langsung menghadap ke taman belakang. Ya, taman belakang nih. Jadi void itu teramat penting ya, sahabat PU ya. Dengan adanya void ini yang ukurannya ada di 1,5 dikali panjangnya ini kalau nggak salah di 5 meter, sahabat PU, panjangnya ya. 5 meter. Di sini kita bisa naruh sumur bor. Kemudian ada teras belakang dan jadi ada void bagian belakangnya. Jadi jendela-jendela seperti ini ya, itu bisa diarahkan ke void. Kemudian, nah ini juga nih, ini ada jendela kamar tidur utama yang mengarah ke void belakang, sahabat PU. Tuh. Ini area lantai 1-nya. Area lantai 1-nya dulu ruang tamu di sini, ruang keluarga di sini ya, cukup sempit, sahabat PU. Sekarang sudah lega banget ya. Sekarang udah lega banget nih area publiknya nih. Ada ruang tamu ya, area di bawah tangga, dapur dan open space ya. Jadi nggak ada sekat-sekat lagi nih, nggak ada sekat-sekat lagi di area publik ini. Apalagi ditambah di atasnya dipasangi dengan plafon upceiling. Jadi area publik ini nanti kesannya megah banget, sahabat PU ya. Plafonnya gipsum, desain upceiling. Nanti di sekelilingnya kita akan pasangi dengan lampu LED strip. Di bagian lantai nanti kita mau pasangi dengan homogeneous style, warnanya krem, ukuran 60 x 60. Meja dapur nanti juga pakai homogeneous style berukuran 60-60 untuk mejanya. Untuk dindingnya pakai keramik berukuran 30 x 60 motif bata. Oke, kemudian ini tangganya, tangga utama ya. Tangga utama berbentuk letter U. Begini, dan arah sebaliknya. Kalau di denah gambar kerja itu seperti huruf U, sahabat PU. Ini ya, beton bertulang, plat dak tangga beton bertulang. Lebarnya di 70 cm, langkah naiknya di 28 cm. Koreksi, langkah naiknya ada di 18 cm, langkah datarnya ada di 28 cm. Nanti dipasang lengkap dengan plin tangganya. Dan ini kelihatan banget ada kolom suntikan di sini.
Kolom suntikan berukuran 15 x 30 cm, sahabat PU, nongol dia di sini, sahabat PU, mau nggak mau ya. Kemudian di sini terlihat kamar mandi existing, yang mana kamar mandi ini nggak kita apa-apain, tetap existing seperti ini yang kita pakai. Dan di kiri dan kanan saya ini juga kamar existing. Yang sebelah kanan ini kamar existing, tidak kita apa-apain. Yang sebelah kiri kamar anak yang kita rubah jadi kamar tidur utama. Dulu kamarnya itu hanya ada di potongan bata merah ini ya. Sini ada dindingnya gitu ya. Kemudian sekarang kamar tidur ini sudah kita tambahin dengan kamar mandi di dalamnya tuh. Jadi kamar tidur lengkap dengan kamar mandi di dalamnya, sangat layak untuk dijadikan kamar tidur utama. Di atasnya sudah terpasang dengan plafon, kita tinggal kompon dan cat. Kemudian di kamar existing ini berukuran 3x3 ini, jendelanya masih tetap pakai jendela existing dan terdapat 1 suntikan kolom dan 2 suntikan kolom di sini. Kenapa kok nongol Pak Nugroho? Karena dinding batasan dengan sebelah ini hanya 1 layer, jadi kita nggak mungkin kan menjebol dinding yang jadi milik berdua tersebut. Jadi mau nggak mau memang suntikan kolomnya nongol, sahabat PU. Seperti itu. Di atasnya sudah terpasang dengan rapih plafon gipsumnya juga. Oke, di sini ya, ini material semen kami. Kami pakai material khusus ASEAN ya, produk dari A+. Kemudian di bawahnya ada semen padang sebagai semen PCC-nya atau semen hitam biasanya, sahabat PU ya. Kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 tim Nugroho PU ini sedang melakukan kompon dan juga pemasangan kasa untuk sambungan-sambungan plafon gipsum. Karena sebentar lagi kami mau melakukan pekerjaan pengecatan plafon gipsum, sahabat PU. Runtutannya ya balik lagi ya yang sering saya sampaikan bahwa ketika proses finishing sedang berlangsung, itu kita selesaikan dari atas terlebih dahulu. Dari lantai 2 ke lantai 1 dan dari plafon ke keramik. Runtutannya seperti itu, sahabat PU ya. Nih, bukaan menuju ke belakang, pintu. Ini jendela menuju ke void samping. Ini jendela dan pintu menuju ke balkon samping. Ini balkon sampingnya berukuran 2 x 6 meter, sahabat PU. Ini tambahan nih. Tuh, ya. Nanti di sini ada railingnya untuk melindungi balkon. Kemudian ini terlihat ya, yang kita lihat dari bawah tadi ya, ada 1 pintu menuju ke balkon dan ada 1 daun jendela menuju ke balkon. Ada permainan tali air lengkung di sini ya. Nanti yang bagian sabukannya ini nanti kita mau cat warna abu-abu, sekelilingnya nanti warna putih. Oke, ini void belakang. Tuh, void belakang nih ya, 1,5 kali 5 meter. Dengan adanya ini, maka kita bisa memasang jendela ini. Ya, dengan adanya ini, maka kamar tidur utama yang ada di bawah itu jadi punya akses jendela. Nanti di sini bisa dibuat taman ya, ada penghijauan. Seru banget, sahabat PU ya. Oke, kemudian di bagian lantai utama atau area publik di lantai 2 ya, seperti biasa ya ini ya. Ini ukurannya kurang lebih 3 dikali 4 meter. Ini area publiknya, nanti di sini bisa buat naruh TV ya, buat naruh sofa seperti itu. Sampingnya ada void tangga. Kemudian ini tim Nugroho PU sedang melakukan proses kompon plafon gipsum ya. Nanti sambungan-sambungan antar plafonnya ini nggak akan kelihatan lagi. Begitu juga dengan skrup-skrup gipsumnya juga nggak akan kelihatan lagi. Salah satu kelebihan plafon gipsum ya, jadi kelihatan lempeng, nggak kelihatan sambungan. Itu yang bikin menarik, jadi kesannya elegan kalau pakai plafon gipsum itu, sahabat PU. Ini ya acian-aciannya bikin nanti Nugroho PU ya, mulus, solid. Kemudian sudutan-sudutannya lempeng-lempeng dan juga tentu harus siku ya, karena kalau acian atau openingan kusen maupun kusen pintu maupun kusen jendela ini nggak lempeng, nanti kesusahan tim aluminiumnya, sahabat PU ya. Karena aluminium itu sangat lempeng, maka openingannya pun harus lempeng, sahabat PU, seperti itu. Ini bagian belakang area cuci jemur ya, 1,5 kali 4 meter. Di bagian ini nanti dipasangi full dengan keramik. Kemudian di atas dari ruang cuci jemur ini, di atasnya ini terdapat dak. Ini dak nih, sahabat PU nih. Dak yang sudah di plafon, di atasnya nanti terdapat tangki air atau penampungan air bersih ya. Kemudian ini kamar tidur di lantai 2, dapat jendela arah ke belakang. Kemudian
Di bagian sini ini juga layoutnya sama dengan lantai 1 ya. Di atas ruang tidur yang 3x3 tadi, di atasnya juga sama layoutnya. Ruang tidur juga berukuran 3x3. Dan terdapat kamar mandi di antaranya berukuran 1,5 x 2 meter. Nah, kamar ini juga kamar yang posisinya tepat berada di atas kamar lantai 1. Yang lantai 2 ini sudah bersih, tinggal ngecat aja. Plafonnya sudah dikompon, tinggal ngecat. Dindingnya sudah diaci, tinggal ngecat aja. Sebentar lagi selesai sahabat Bu proyek ini ya. Oke, kemudian di kamar mandinya ini juga sudah dalam progres pemasangan granit dinding. Kita pasang setinggi 180 cm atau 3 kali keramik atau granit 60 x 60 sahabat PU. Nanti bagian atasnya dicat seperti biasa. Kemudian kamar di depannya ini juga langsung dapat jendela akses ke depan. Di atasnya sudah dikompon, sudah diamplasin, tinggal dicat saja sahabat PU. Tuh. Ya, keramik-keramik semua udah kita orderin semuanya. Intinya tinggal pasang finishing. Habis itu selesai. Baik, proses pengomponan di lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai dijadikan rumah 2 lantai. Plafon gipsum sedang berlangsung sahabat PU, kompon plus material serat atau kasa ya yang jadi penutup sambungan antara gipsum 1 dengan gipsum berikutnya. Saya pikir demikian sahabat PU, semoga menginspirasi, semangat membangun.